semuanya? Sehat. Ya, Ibu berharap bahwa kalian tetap menjaga kesehatan kalian, dan Ibu bersyukur kalau bisa ketemu hari ini dengan kondisi kalian yang sehat, ya, kuat, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua hari ini. Minta Patricia untuk tampil ke depan memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Patricia. Patricia, silakan duduk. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ya, hari ini, kira-kira siapa yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Ya, silakan Eben. Kemarin itu kita belajar tentang Allah memelihara ciptaan. Oke, ya benar ya. Allah memelihara ciptaannya. Nah, jadi Allah itu bukan hanya memelihara kita manusia, tapi dia juga memelihara alam ciptaannya, karena Allah juga mengasihi alam ciptaannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita hari ini yang masih ada hubungannya dengan materi kita minggu kemarin. Silakan kalian perhatikan ke depan. Kita akan lihat ya PowerPoint yang sudah Ibu buat di depan. Kita akan perhatikan. Nah, di sini kita akan melihat ya kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu mengakui bahwa pemeliharaan Allah. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kita bisa melihat bagaimana Allah itu berkuasa untuk memelihara alam ciptaannya. Kita lihat ya. Di atas di PowerPoint kita akan lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kedudukan manusia sebagai wakil Allah dalam pemeliharaan isi dari video yang ditampilkan. Ya, silakan perhatikan, kita akan nonton sejenak video ini. Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan utama manusia. Namun sayangnya di daerah perkotaan seperti Jakarta, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan air bersih. Sumber air lain seperti sungai juga tidak layak akibat tercemar. Mayoritas sungai di ibu kota berwarna keruh dan berbau. Ironisnya, masih banyak warga yang memanfaatkan air tidak layak itu untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data BPLHD DKI Jakarta, 70% sungai ibu kota tercemar limbah domestik atau rumah tangga. Sementara 30% sumber pencemaran lainnya berasal dari limbah industri. Sudah ya? Apa yang kalian simak dari video tadi? Ya, video tadi bercerita tentang bagaimana pencemaran lingkungan, ya pencemaran lingkungan yang luar biasa yang terjadi di Indonesia khususnya, ya. Dan hari ini kita akan sama-sama berdiskusi. Kita akan berdiskusi bersama pada saat ini untuk menjawab pertanyaan yang dibaca Alkitab kita terlebih dahulu untuk mendasari pembelajaran kita hari ini, ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Silakan berdiri semuanya, kita akan baca untuk menghormati firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ya, ayat 27 dan 28. 2, 3.
Kemudian kita akan lanjutkan lagi Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ya, satu ayat lagi. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. 2. Sudah dapat semuanya? 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Silakan duduk. Dari kedua pembacaan kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-28 ini berbicara ya tentang kedudukan manusia itu sebagai wakil Allah di bumi. Ya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 itu berbicara tentang kedudukan manusia sebagai wakil Allah di bumi. Dan di dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi yang sudah kita juga baca, itu menjelaskan kedudukan manusia sebagai wakil Allah dalam pemeliharaan alam. Situ dikatakan manusia berkuasa untuk memelihara alam ciptaannya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi bersama ya. Berdasarkan dari ayat Alkitab yang sudah kita baca dan video yang sudah kita tonton, kita akan berdiskusi pada kesempatan ini ya. Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Ya, kelompok pertama, ini diskusi kelompok yang akan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian berdiskusi. Ada 2 diskusi yang akan kita diskusikan bersama hari ini. Yang pertama, mendiskusikan tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam memelihara alam. Dan yang kedua, mendiskusikan tindakan manusia yang dapat mencemari lingkungan dan mereview kembali video yang telah kita lihat bersama tadi. Ya, oke? Silakan kalian kerjakan. Ibu akan beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti Ibu juga akan memberikan LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan perorangan nanti ya. Nanti akan dikumpul bersamaan dengan diskusi yang akan kalian sampaikan di depan. Oke, ini Ibu bagikan ya. Ibu bagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Oke, Ibu kasihkan ya. Nih. Ya, nanti dikumpul ya. Oke. Nanti dikumpul ya. Nanti itu dikumpulkan. Ya, LKPD tadi nanti dikumpulkan. Itu menjadi tugas pribadi individu kalian. Ya, kalau yang 2 pertanyaan tadi adalah tugas diskusi kalian yang kalian diskusikan. Kemudian yang LKPD tadi yang ada 3 pertanyaan. Ya, LKPD pengetahuan itu adalah tugas pribadi. Oke, ya. Silakan dikerjakan. Dari kelompok 1, silakan maju. Silakan berdiri di depan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami. Jadi, pertanyaan yang pertama menyebutkan dan menjelaskan kegiatan dalam pemeliharaan alam. 1. Tidak membuang sampah di sungai. Sampah akan menjadi menumpuk dan menutup aliran air dan mengakibatkan banjir. Sampah juga merusak
Jawaban A. Melakukan kegiatan daur ulang membuat barang berharga dari kemasan barang yang sudah tidak dipakai. B. Menanam pohon di lahan kosong. Dan hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Oke. Silakan duduk. Oke, terima kasih untuk diskusinya hari ini dan itu menjawab semua apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini ya. Dan sekarang kita tadi sudah dengar apa yang kalian sudah sampaikan ya di diskusi kalian masing-masing. Dan kalau kita kembali ke ayat Alkitab tadi ya, itu berbicara tentang kedudukan manusia sebagai wakil Allah. Dalam pemeliharaan Allah adalah manusia dapat tugas ya. Ibu agak Arianto. Kesimpulannya bisa saya berikan adalah Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Kita kasih aplaus untuk Aprianto yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Oke? Nah, sekarang untuk tugas praktek kalian ya, kita akan kembali lihat di PowerPoint kita hari ini. Jadi selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan pada waktu kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita, yaitu melakukan kegiatan pemeliharaan alam dan lingkungan sekitar. Ibu tulis di situ menanam pohon di area sekolah. Ya, menanam pohon di area sekolah. Maksudnya ini ya. Minggu depan kalian tetap kelompok yang sama ini ya akan membawa beberapa tanaman ya. Beberapa tanaman, bisa tanaman hias. Dan kita hari ini ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk keaktifan kalian, untuk kerjasamanya hari ini sehingga proses belajar mengajar kita hari ini dapat berjalan dengan baik ya. Tanggian dulu, kita nyanyi dulu lah ya. Kita berterima kasih sama Tuhan. Mari maju Nixi. Ya, maju Nixi. Kita akan bersama nyanyi, berdiri semuanya. Kita nyanyi dulu. Terima kasih Yesusku. Ya, oke, 2. Kita berterima kasih sama Tuhan ya untuk segala kebaikan Tuhan, alam semesta yang Tuhan berikan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyi 2, 3. Terima kasih Yesusku buat syukur bagimu. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas bintang-Mu dari awal hingga sekarang kita Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Nixi. Silakan duduk dulu ya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Satu hal yang Ibu mau sampaikan kepada kalian bahwa tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan diri kalian masing-masing. Kemudian sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Minggu depan kita akan mengadakan praktek untuk apa? Menanam pohon. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.